Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ngasuh beserta keluarga dan Dewan Asatidzah, tak lupa juga sampai putra putri untuk kalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki acara rutinan, yaitu belajar berbicara, belajar menghadapi publik. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita memasuki acara kita yang ke berapa? Ke-6 ya, insya Allah ya. Yaitu detik-detik kalian menjelang apa? Apa ki? Apa? Oh, benar orang oke. Ini sekedar ngetes mawon ya. Apakah suara sudah baik? Mungkin langsung saja biar tidak malam-malam ya, biar sampai cepat tidur, cepat apa? Nah, oke. Jadi rasa jangan lama-lama tidurnya, biar hari itu cepat, dimana sampai begadang karena manfaatnya untuk tambah suwe. Untuk konsumsi ya, astagfirullah. Seksi pendidikan nih, biasa pendidikan yang begini. Terus kapopo es, untungnya yang hutan. OTW enggak? Untuk pada malam hari ini MC kita MC Mbak Farida, terus Kiroah Sari Tilawah April sama Dina, kemudian Sholawat Banjari Santri Banat Banin apa Banat? Alatnya isi kita dah. Sopo mau rek nabung pas kaya perang gitu kan. Terus emosi ya, terus gak sabar kita. Kemudian untuk penampilan di Toba Cinta mawon. Angkat tangan. Angkat tangan itu sing gugur ya. Oke. Naik kali toh. Rizky, terus apa itu? Roy, terus Fikri. Wonten tiane. Wonten sing ekstrim, angkat tangan. Sinten mawon? Dia, Vanessa, Bella. Masih betul. Kemudian dilanjutkan dengan Mangidasana Ustaz terus nih. Dilanjutkan penampilan santri Fahri sama situ mau Farel oke. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Umuna Haja Afifah Soleh selaku pengasuh Pondok Pesantren Rawdatul Ta'limil Quran. Yang saya hormati asatidz wal asatidah, dan tak lupa pula teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman kezaliman menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Langsung saja berdirinya saya di sini sebagai muqassimul awqat yang akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah, acara yang ketiga pembacaan hadis, acara yang keempat sholawat al-bajari, acara yang kelima pidato-pidato, acara yang keenam sambutan, acara yang ketujuh yakni penampilan santri, acara yang kedelapan pengumuman dan pembagian hadiah, ditutup acara yang terakhir yakni doa. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah yang akan dibacakan oleh saudari kita Aprilina dan Alfi Nurdina. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Laqad kana lakum fi Rasulillah Oh
apabila ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu baik orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Acara selanjutnya yakni pembacaan hadis yang akan disampaikan oleh Ika dan kawan-kawan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang juga triku senang banget. Sudah, jangan marah-marah karena Rasulullah SAW bersabda, la taghdab warabbal jannah. Janganlah kau marah, maka bagimu itu surga. Nah, ini salah tak?
sholat cepetan. Ngomong sih dia. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-kalimatul thayyibatu shadaqah. Berbicara yang baik itu sama dengan sedekah. Nek ngomong ke sing ngaji, apa meneh sing duwe tua, kudu sing sopan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Undur mangkola, wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yakni salawat al-Bantari yang akan dibawakan oleh santriwan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Mughram qalbi bihubbika mughram. Ya Mustafa al-Mukarram
Nabi Muhammad. Turi putih ditandur ing kebon agung. Turi putih ditandur ing kebon agung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih. Acara yang selanjutnya yakni pidato. Acara pidato yang pertama yang akan disampaikan oleh Dimas Muhammad Rizki, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. المحترم والمكرم مدير المعهد روضة تعليم القرآن مربي أرواحنا وأجسادنا الداعي إلى الله المجاهد في سبيله المرحوم المغفور كياي حاجي محمد صالح غمر الله ضريحه بوابل الرحمة وجعل الجنة. Yang saya hormati Ummuna Haja Afifah Saleh selaku pengasuh pondok pesantren Rawdatul Ta'limil Quran. Semoga Allah panjangkan umur beliau, semoga Allah berikan kesehatan dalam segala aktivitasnya, dan semoga Allah berikan kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik dan mengajar kita semua. Dan yang saya hormati kepada para asatidz wal ustadzah, wabil khusus al-Ustadz Muliullah wal Ustadz Idris wal Ustadz Iman, dan mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan dalam naungan rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada santri dan santriwati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmatnya, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majlis penuh mubarakah ini dalam acara khitbah dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya salawat ma'asalam saya ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita tercurahkan kepada junjungan beliau, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia telah membimbing kita semua dari jalan kegelapan, dari jalan kezaliman menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam al-iman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja berdiri saya di sini saya akan menyampaikan khitbah tentang 5 malam yang doa tidak akan ditolak pada malam-malam tersebut, yang mana telah dijelaskan di dalam kitab Al-Jami' Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kamal khamsul lawalin la turaddu fihinna ad-da'watu. 5 malam yang tidak akan ditolak, 5 malam yang doa tidak akan ditolak pada malam-malam tersebut. Yang pertama, awwalul lailatul min Rajab, yakni malam pertama di bulan Rajab. Wa lailatul nisfu Sya'ban, yang kedua malam pertengahan di bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, wa lailatul Jum'ah, yang ketiga malam
malam hari Jumat. Yang keempat, Walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Walailatul Nahri, dan yang terakhir malam Idul Adha atau malam penyembelihan. Yang mana pada malam-malam tersebut kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah, karena pada malam-malam tersebut adalah malam yang mustajabah bagi kita berdoa kepada Allah. Bukan hanya kita dianjurkan berdoa pada malam-malam tersebut, akan tetapi kita semua dianjurkan untuk berdoa di setiap saat, di setiap waktu, dan di setiap keadaan. Kenapa kita dianjurkan untuk berdoa? Karena di dalam firman Allah yang berbunyi, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Apabila seorang hamba itu meminta kepada Allah, insya Allah maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan apabila hamba tersebut tidak berdoa atau tidak meminta kepada Allah, maka hamba tersebut tidak membutuhkan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagai para ulama mengatakan, doa as-siratul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Walaupun seorang mukmin berperang di medan peperangan tanpa membawa senjata apapun, maka doalah yang jadi senjatanya bagi orang mukmin tersebut. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua, guru-guru kami semua, dan kedua orang tua kami semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup khutbah pada malam hari ini, saya akan membacakan ibarah yang berbunyi, la taj'al ad-du'a kad-dawa. Alladhi yahtaju 'inda mardi. Ij'al ad-dawa kama fi kulli waqtik. Jangan kau jadikan doa itu yang kau butuhkan Jangan jadikan doamu itu seperti obat yang kau butuhkan saat sakitmu saja. Dan jadikanlah doa itu seperti air yang kau butuhkan setiap waktu atau setiap saat. Sekian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi al-fakir dan semua yang hadir pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang kedua yang akan disampaikan oleh Vanessa Indonesia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan sindiran. Perilakunya memang merupakan suatu dosa karena dapat menyebabkan konflik perkelahian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Teman-temanku yang berbahagia, dan ada pelajaran yang harus ia terima sebelum dikuburkan pada mahsyar di hari kiamat. Ia akan menerima siksa di dalam kubur. Oleh karena itu, orang yang gemar bersifat namimah adalah orang yang mempunyai maksud yang tidak baik kepada orang yang tidak diadu menjadi provokator, menfitnah, sehingga pada akhirnya menjadi orang munafik. Kesekian terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut pidato yang keempat, yakni akan disampaikan oleh Bola. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bunda Haja Afifah Soleh selaku pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ta'limil Quran, yang saya hormati Asatidzul Asatidzah dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Rabbi yang telah memberikan taufik hidayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di bulan Mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memilih
ta'limil Quran umumnya Asyik Soleh yang saya hormati juga asatid dan asatidah dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan pentingnya akhlak yang mulia pada diri kita. Teman-teman yang saya banggakan, dalam era teknologi modern saat ini, pendidikan moral sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, generasi sekarang pendidikan formal yang dibarengi pendidikan moral akan menghasilkan generasi penerus yang bermoral, akan berakhlak mulia. Sebagai contoh, sekarang ini banyak sekali orang yang memiliki jabatan tinggi tetapi korupsi. Ini bisa terjadi karena pendidikan moral mungkin tidak diterapkan untuk mulai dari sekarang. Generasi kita dengan pendidikan formal yang dibarengi dengan pendidikan moral untuk menjadikan negeri ini negeri yang maju, yang berakhlak karimah. Teman-teman yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang terakhir yang akan disampaikan oleh Putri Maudidiyah, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan taufik hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membimbing kita dari zaman Allah menuju zaman yang terang benderang demi aidil Islam wal iman. Yang terhormat Pengguna Hajar Al-Tiba Soleh selaku pengasuh pondok Rawdatul Ta'limil Quran yang saya hormati, asatidul asatidah, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Langsung saja berdirinya saya di sini akan menyampaikan muhadarah yang begitu sabar. Sabar gerak bersama yang tawakal, yang akan menjadi salah satu syarat bagi seseorang mendapatkan pertolongan Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima pertolongan Allah. Sebab juga membuat kita bisa berpikir lebih jernih terkait musibah dan cobaan boleh jadi disebabkan dosa-dosa yang kita. Begitu kesyirikan, dosa-dosa maksiat lainnya. Sebab juga memupuk keimanan karena setiap mengimani bahwa setiap yang Allah kendaki pasti ada hikmah. Di balik itu semua sebagian termaktub dalam hadis. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ayyuhal samawati wal ardi bihamdihi azza." Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum penciptaan yang
dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Sobat bunyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wan thamarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sesuatu dari ketakutan, kelantaran kekurangan harta, jiwa dan kebohongan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf yang benar-benar besar-besar tidak ada salah kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni penampilan santri yang akan dibawakan oleh santri Bani. Kepadanya dipersilakan. Ya ma'asyarul muslimin wa jamaratul mu'minin rahimakumullah. Rawiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta musafika yawmal jum'ati ansik wal imam yakhutubu faqad al-maut ansiku wasma'u rahimakumullah ansiku wasma'u rahimakumullah ansiku wasma'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sholat Jumat enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. As'aluhu an mazid min al-mulki ad-dayyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul karim wal mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Mabrusul ashrafil anbiya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli fadl wal irfan. Amma ba'd, fa ya ibadallah
ittaqullah wasari'u ila maghfirati wa ridwan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kita semua mengucapkan syukur kepada Allah, karena pada saat ini kita semua dapat merasakan beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat hidup yang dilengkapi dengan iman dan takwa kepada Allah. Sebagaimana wujud dari rasa syukur kepada Allah itu tidak cukup kiranya hanya dengan mengucapkan kalimat hamdalah, namun yang lebih penting adalah rasa syukur itu ketika wujudkan dalam berbakti, merupakan tindakan atau perbuatan, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala dilarangnya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim yang beriman, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dalam arti selalu mawas diri untuk mengajarkan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebab dengan takwa itu kita semua dapat menempuh jalan yang sukses, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Pada hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta diberinya surga yang merupakan tambahan kenikmatan kepada orang-orang yang selalu bersikap istiqomah. Sebagaimana firman-Nya yang tercantum dalam surat Al-Fussilat ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menikahkan diri mereka, maka mereka akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah diberikan Allah kepadamu. Kami berikan pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya yang kamu minta, sebagai jalannya bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Para hadirin yang berbahagia, istiqomah adalah teguh pendirian dalam menerangkan ajaran agama. Kita semua wajib untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat dengan beristiqomah. Jalan menuju istiqomah pertama adalah dengan iman, kemudian lurus dalam segala perbuatan, baik hati maupun kata-kata. Istiqomah tidak dapat dicapai oleh jabatan atau kekayaan, bukan harta, kekayaan dan jabatan selalu membawa kebinasaan dan pikiran cemas, sebab tidak didukung oleh istiqomah. Abu Sufyan radhiyallahu anhu berkata, aku pernah memohon kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ajarkan kepadaku suatu kalimat tentang Islam, yang dengan jawabanmu itu nanti aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Nabi SAW kemudian berkata, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian berkata lurus. Dari Muslim, sidang Jumat yang berbahagia, pada ayat yang telah saya kemukakan tadi, yakni pada surat Al-Fussilat, Allah telah menjadikan bahwa orang yang selalu beristiqomah sama sekali tidak akan disentuh perasaan takut, artinya tidak selalu diganggu kerisauan dan kecemasan, tidak usah dan tidak susah dan berduka cita, meskipun seorang itu mendapatkan musibah, namun ia tetap tabah dan diterima dan ikhlas. Sesungguhnya ada macam penyakit yang mengancam orang-orang yang tidak istiqomah dalam hidupnya, yaitu rasa takut dan berduka cita. Rasa takut yaitu penyakit jiwa yang mengganggu setiap orang. Penyakit ini suka disebabkan banyak macam penyakit takut, misalnya takut jatuh miskin, takut jatuh beberapa orang, takut jabatannya turun, takut kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Rasa takut inilah yang membuat kita tidak tenang dalam
manusia yang kecil hati, pesimis, banyak kita bagi kepercayaan. Mereka ini banyak tidak mampu menegakkan prinsip hidupnya sebagai manusia atau sebagai hamba Allah. Berbeda dengan orang yang beriman dan hatinya istiqomah, ia selalu bersatikan kepada Allah. Ia tidak berangkat rasa cemas, sebab disadari bahwa hidup merupakan proses yang diatur oleh Allah. Selama aturan itu ditaati, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Barakallahu wa rahmatullahi wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah irhama liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hatta salat ainin binabal wa udnun binabal. Amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah ta'ala wa daru fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa fariqu ala ta'ati wa hudur wa jum'ati wa jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin ma'afihi wa nasihi wa kanna malaikati qadsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qalu bil haqqi fa kanu ya'tiluna sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sya'il ashabi nabiyyika ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa a'idhal ila yaumiddin. Allahumma salli nasrata ad-din wa zulman wal muslimin. Allahumma ahlik yahudan wa nasara wa kafara wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina wa asliha wa tu'amrina wa ja'alillahumma waliyatana fi man khafada wa taqad. Allahumma dafa' anna wal-waba'a wal-riba wa-zina wa-zalazil wal-jihana wa su'al fitati wa darmin wa ma'adan an baladina hadha khasa wa sa'il biladil muslimina aimah ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Idris, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ingin mengingatkan adabnya di tekani lagi. Kenapa Anda ngomong gitu?
kalau temennya ngomong, kalau temannya nampil itu didengarin, bukan ikut ngomong. Ya, barusan tadi ngomong unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang ngomong. Barusan Farel azan. Pas azan diketawain, ada yang ngomong tangi, walaupun Anda nggak paham. Apa? Itu. Lihat, yang Farel bicarakan itu adalah azan. Azan itu berasal dari Rasulullah. Otomatis kalian membuli azan, menghina azan. Anak nggak bilang hina, mungkin bahasa lembutnya itu mungkin ya secara tidak langsung seperti itu. Ya, tolong didengar. Kalau temannya mau. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaram wal muhtaram Mudirah hadar ribad Ummuna Hajah Afifah Salih, wa kadhalika al-muhtaramun jami' asatid wal asatidat, wa bil khusus Ustaz Mutiullah wa Ustaz Imam. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan pada acara khitbah yang terakhir pada semester ganjil ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan hati kita, yaitu baginda Nabi Muhammad, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dari konteks ayat ini menjelaskan apa? Dari ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Di ayat itu juga Allah memerintahkan kepada kita yang pertama itu adalah apa? Hendaknya engkau tidak menyembah selain kepadaku dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua. Di sini Allah meletakkan perintah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perintah yang kedua. Perintah yang kedua, setelah Allah memerintahkan untuk hendaknya engkau tidak menyembah selain kepadaku, habis itu Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, sebentar lagi kita akan liburan. Ya, sebentar lagi akan liburan. Maka ketika kalian liburan, maka kalian pulang ke rumah. Ketika kalian pulang ke rumah, kalian gunakan liburan tersebut untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kalian gunakan waktu tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Terutama kalian berbakti kepada ibu kalian. Karena apa? Surga berada pada ridhonya kedua orang tua. Ya, anak karena membahas ini anak teringat ucapan guru. Jadi anak punya guru di Dalwa itu, yang mana beliau ini dekat dengan Habib Segaf Harun. Nah, jadi beliau itu dekat dengan Habib Segaf Harun. Jadi kalau beliau ngajar, beliau itu pasti cerita. Beliau ceritain bagaimana cerita-cerita dari Habib Segaf. Jadi beliau di situ cerita, Habib Segaf ini kalau ketemu orang, misalnya tabligh akbar, kalau ketemu orang itu beliau itu tidak mau tangannya itu dicium. Di situ ada heran, kenapa Habib Segaf ini tangannya nggak mau dicium? Bahkan tak kalah di setiap event apapun, di setiap tabligh akbar apapun atau diundang dimanapun, beliau itu selalu mengatakan anak ini adalah orang yang paling rendah. Anak ini adalah orang yang paling rendah daripada antum kalian semua. Maka di situ timbul anak tuh pengen nanya, tapi itu anak itu orangnya suka. Di hati anak tuh pengen nanya sebenarnya, tapi anak orangnya
sungkan. Jadi kalau ustadz cerita itu, ustadz ngomong itu anak diem aja. Kalau orang cakap tuh kita dengar aja. Karena apa? Karena anak sungkan. Sebenarnya pengen nanya. Ya. Tapi apalagi zaman sekarang. Kalau kita tuh zaman sekarang pengen nanya tuh takut sekarang. Kenapa takut? Nanti takutnya dia jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi sekarang ini kita takut pengen nanya itu. Nanti dijawab sama orang seperti itu. Ya. Jadi ternyata apa? Ternyata apa rahasia dari Habib Segaf ini sampai beliau memiliki sifat tawadhu yang sangat tinggi seperti ini. Sampai beliau mengatakan ke orang-orang bahwasanya anak ini adalah orang yang paling rendah daripada antum kalian semua. Ya. Apa rahasia beliau? Maka beliau lanjutkan ceritanya apa? Tidak lain dan tidak bukan, di balik suksesnya Habib Segaf tersebut ada satu orang ibu yang sangat solehah yang selalu mendoakan beliau, yaitu Ubadah Syarifah Khadijah Al-Hindul. Itu ibunda Habib Segaf Baharul. Di balik salah satu anak yang sukses itu adalah seorang ibu yang solehah yang selalu mendoakannya. Kalau kalian pengen sukses, minta doanya sama ibunya. Ma, aku pengen sukses, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi ustazah. Doa. Kebanyakan anak zaman sekarang gengsi. Mau minta doa sama orang tua gengsi. Mau minta maaf sama orang tua gengsi. Maaf mak, itu malu dia mau ngomong. Ya, kalau orang Sumatera tuh bilang orang tuanya tuh mak, bukan ibu. Kalau orang Jawa ibu kan. Nah, jadi gitu. Di balik suksesnya Habib Segaf ada seorang ibu yang sangat solehah yang selalu mendoakan beliau. Perlu kalian ketahui, Indonesia menurut survei dunia bahwasanya apa? Indonesia adalah apa? Negara Muslim terbesar di dunia. Yang mana sesuai survei itu di Indonesia ini Muslimnya itu 237,56 juta jiwa. Itu di Indonesia. Nah, di Indonesia adalah Muslim terbesar. Akan tetapi yang sangat mirisnya apa? Yang sangat mirisnya bagi kita itu apa? Orang yang mengerti ilmu, agama, anak yang anak yang santri yang belajar ilmu agama itu hanya 15% sampai 20%. Dan hanya 1/5-nya saja daripada 100%. Nah, saking mirisnya zaman sekarang. Padahal Indonesia umat muslim terbesar, tetapi hanya 15 sampai 20% orang yang mengerti agama. Ya, saking sayang itu. Bagaimana caranya kita untuk menaikkan persenan tersebut? Untuk menaikkan bagaimana orang banyak yang mengerti ilmu agama? Nah, bagaimana? Sampai sekarang belum ada ditemukan pabrik atau mesin yang bisa mencetak ulama. Belum ada pabrik atau mesin yang bisa mencetak kiai atau ulama. Tidak ada. Yang ada pabrik mobil, pabrik motor, tapi tidak ada pabrik ulama. Yang mana kalian pengen tahu sekarang apa? Tidak lain dan tidak bukan yang bisa membuat atau mengadakan ulama suatu saat nanti, yaitu adalah seorang ibu yang soleh. Kalianlah suatu saat nanti akan menjadi wanita-wanita yang akan mempunyai anak. Saya doakan semoga semuanya akan menjadi ibu-ibu yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, suatu saat nanti kalian akan menjadi ibu-ibu yang soleh. Kenapa? Karena apa? Anak itu tidak bakal menjadi orang yang soleh. Bukan tidak bakal. Sedikit persenan yang bisa menjadi anak soleh itu daripada seorang ibu yang biasa. Jadi apa? Yang bisa melahirkan seorang anak yang soleh itu hanya seorang ibu yang soleh. Ya, tidak ada mesin yang sampai zaman sekarang, tidak ada mesin yang bisa mencetak ulama Indonesia. Jadi hanya perempuan yang soleh. Kalau kalian pengen soleh, perbaiki. Anak tanya kalian di sini, jangan jawab kamu nanya kan? Anak tanya kalian pengen jadi perempuan yang soleh? Pengen punya suami ganteng? Pengen punya mobil? Pengen punya rumah? Bangun, minta sama Allah. Jam 3 bangun. Ini maunya banyak, tapi gak pernah minta sama Allah. Gak pernah bangun jam 3. Minta sama Allah. Mau suami ganteng, minta sama Allah. Yang cowok juga kalau pengen istri cantik, maaf grogi ya.
karena dilihat ntar sama calon-calon wanita solehnya jadi grogi. Nanti kalau upload dia mah dipotong aja Ustaz ya. Apa nanti ada yang komen, cie grogi ya. Bahaya nanti kalau ada yang komen gitu. Jadi apa? Seseorang itu yang menjadikan anak yang soleh itu hanya seorang ibu yang soleh. Walaupun ayahnya seorang nabi, kalau ibunya kurang baik, maka anak itu sedikit persennya menjadi anak yang soleh. Diceritakan di dalam Al-Quran apa? Ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku, naiklah engkau ke atas kapalku, naiklah engkau ke atas bahteraku. Apa jawab anaknya? Kola apa? Artinya apa? Maka dijawab sama anaknya, aku akan naik ke atas gunung yang akan bisa menyelamatkan aku dari banjir tersebut. Itu jawaban dari anaknya. Maka apa? Kenapa dia naik ke atas gunung sampai dia tidak mau naik ke atas perahu ayahnya, di atas kapal ayahnya? Padahal dia tidak tahu. Dia kira banjir itu hanya 1 hari sampai 2 hari. Tapi ternyata banjir itu, hujan itu adalah 40 hari 40 malam, sehingga seluruh perkotaan tersebut tenggelam, termasuk bukit tersebut tidak bisa menyelamatkan anak tersebut. Ini cerita apa? Cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan anaknya yang bernama Kan'an. Walaupun ayahnya seorang nabi, belum tentu anaknya bisa menjadi soleh. Makanya kadar seseorang yang bisa menciptakan atau melahirkan anak yang soleh itu dari ibu-ibu yang soleha. Pengen jadi orang soleh, minta sama Allah. Pengen punya suami ganteng, minta sama Allah. Semuanya tergantung kepada Allah. Ya, makanya sekarang karena sebentar lagi liburan, kalian pergunakan, kalian minta sama ibu kalian, minta doanya, ibu biar anakku sukses ya ibu, minta sama ibunya. Ya, kalian aplikasikan, kalian pergunakan event libur tersebut untuk bisa berbakti kepada orang tua. Ini disuruh, nah beli gula. Nanti ibu aku masih login app nih bu. Nah, sabar, beli gula dulu. Gak ada gunanya game itu. Gak bakal dibawa mati gitu. Ya. Tapi apa? Kalian pengen jadi orang yang sukses, pengen ikut minta ridho kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ridhollah fi ridho walidain wa sakhullah fi walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada keridhaan orang tua, dan marahnya orang tua, maka Allah menjadi marah juga. Makanya kalau kalian pengen sukses, minta doa sama orang tua. Kemarin lagi ribut-ributnya tanggal 22 adalah hari ibu. Kalau dalam Islam itu hari ibu itu gak ada. Yang ada itu apa? Setiap hari itu adalah hari ibu. Setiap hari kita merdeka, kita ucapkan, kita perhatikan, kita berbakti kepada orang tua setiap hari. Ya, gak tanggal 22 aja. Kalau itu ada orang kafir, tanggal 22 tuh dia datang sama mamanya, "Ma, ini bunga, selamat hari ibu." Tapi kalau orang muslim itu setiap hari dia berbakti kepada kedua orang tua. Sama seperti Habib Segaf tadi. Setiap hari beliau selalu menyempatkan waktunya untuk mencium kening ibunya. Setiap hari. Makanya beliau menjadi orang yang sukses. Kalian pengen sukses itu, minta doa sama ibu, minta ibunya. Anda pernah dengar di ceramah Habib Abdul Qadir Ba'bud, orang Probolinggo. Beliau itu pernah bilang apa? Ada 5 doa yang kalian harus ucapkan setiap kali selesai sholat. Ada 5 doa yang bagus untuk ibu kalian. Yang pertama, doakan ibu kalian sehat. Yang kedua, doakan ibu kalian panjang umur. Yang ketiga, doakan ibu kalian masuk surga. Yang keempat, doakan ibu kalian rohatil bal. Apa itu? Mendapatkan ketenangan hati. Dan terakhir, doakan ibu kalian agar ibu kalian ridho terhadap diri kalian. Ya, kenapa? Itu tadi, ridho Allah. Kalian doakan itu harus setiap 5 sholat waktu. Jangan lupa hal itu agar kalian menjadi orang yang sukses. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa semoga kita di sini termasuk dari golongan-golongan orang yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan digolongkan nanti
menjadi pasukan Nabi Muhammad SAW dan berjalan di sirat bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku liqauli hada astaghfirullahaladzim li wa lakum. Jalan-jalan beli burung puyuh ke Gunung Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya yakni doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Imam. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fa'inahu wa yakfi mazidu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya 'azimi sultan ya qadim al-ihsan ya daiman ni'am ya kafirul jud ya wasi'ul 'ata ya ghafurul lutfi ya halimana ya rasul wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa dhanban maghfura. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja'ina min amalina. Allahumma salli salatan takunu lana li kulli da'in dawa wa li kulli 'ainatin shifa wa li kulli hajatin qada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yas'a' wa min lisanin la tasma' wa min adyatin la yastajabu laha. Allahumma ja'al auladana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli tuqa wa ahli khair wa ahli istiqamah wa ahli Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maradan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Untuk tambahan, insya Allah sudah lengkap ya tadi dari Ustaz Idris. Cuma tambahan, saya pesan nanti di rumah jangan sampai hilang apa ya? Jangan sampai hilang apanya? Santrinya, ya. Jadi tetap dipakai amalan di pondok. Wayai habis sholat maghrib biasanya baca apa? Roti, ya. Habis sholat zuhur itu baca apa biasanya? Enten ini saja nih, apa? Sinten Ustaz? Habis sinten? Yang itu loh, yang ada la ilaha illallah malikul hakul mubin itu. Sinten itu? Rotipnya itu? Berapa? Loh ini ya Ustaz ya? Itu ya? Jadi saya harap dipraktekkan apa yang dipesankan oleh Ustaz Idris tadi. Kesempatan sampean itu kumpul sampai kumpul. Jadi jangan terlalu, ya boleh main apa tadi? Tepet. Tapi jangan berlebihan. Ingat waktu itu cuma semu. Yang nyata itu yang ada di depan kalian. Sinten sing nyata itu. Nah itu mau kesempatan. Nanti ya sampai jaga diri lah, jangan rusak diri kalian apalagi yang harim. Soalnya perempuan ini bentengnya apa? Semuanya, terus Kanjeng Nabi itu apa? Al-maratu apa sih? Imadul bilang lalu orang itu gaya nahan terus ya apa? Nanti rusaknya negara itu ya gara-gara rusaknya itu makanya sampai itu dimuliakan.
istimewa, makanya coba nasib kita berada di tangan wong wedok ya. Makanya ojo gampang umbar pesona. Makanya sing tampil mau apa? Tebal pesona atau tebal apa itu mau? Karena bisa itu memang niat murni lillahi ta'ala belajar muhadharah, belajar menghadapi publik. Ya gawe kepribadiannya sampean dhewe. Kaya sinten mau? Kaya Rizky, Rizky ku wis napa wis capaiannya tinggi mungkin. Ya tetap gemeter, cuma masih ada apa jenenge itu? Efeknya nang awake dhewe. Menang Bon. Wis meneng kabeh ya ketane ya. Langsung saja nggih, nanti dibantu sapa ngarepe iku? Jaki ya. Siapa sing maju ora ya? Wah itu saya salut sama Roy itu ya. Masih nopo? Masih baru, mungkin ada persiapan ya Roy ya? Enggak Roy? Nah kok bisa ngomongnya enak sampean mau? Apa mau? Selebgram sampean be. Sampean maju itu wis nilai lebih ya, daripada bilang kan lo ya. Karena apa itu? Karena kabar sih. Jadi nggak apa-apa sekelas Rizky pun ya, itu sih ngeblank, kan oke. Mbak itu gara-gara apa karo sih ngeblank itu wajar jenenge latihan. Rizky mana wes? Rizky Tamisbah itu. Gorengnya Rizky siapa itu? Misbah ya? Atau Dava, yang gede-gede ya? Dan nanti yang saya sebut namanya maju ke depan, kan hadiahnya sampean sukakan dan Ustadz. Habis itu foto bareng selesai. Bisa dimengerti kan? Siapa yang ngulangi sih? Terus hadiahnya terus akan betul terus. Nanti bisa Ustadz bersama Ustadz Imam gitu. Ustadz Imam, Ustadz Riyadu atau Ustadz Imam sampean? Ustadz Imam mau nggak dari foto nggak? Nanti maju menyerahkan, habis itu betul bersama. Kok saya kok nggak dipanggil, introspeksi diri kan? Jadi wajar lah kalau dimaklumi kan? Untuk santri yang memperoleh peringkat pertama pada ujian semester ganjil tahun 2022 untuk tingkatan kelas silver diperoleh oleh saudara Maulana. Maju ke depan. Untuk satu mula siapa gitu lah sampai saudara Alwan maju. Dan untuk kelas 2 mula diperoleh Ananda Eza Pradita. Untuk Ustaz kelas 1 diperoleh Ananda Jafar. Dan yang terakhir kelas 2 Ustaz diperoleh saudara Zen. Sakit. Moga-moga cepat sembuh ya. Bisa diwakilkan mungkin? Sama Zaki sampai laki-laki. Zaki, wakil lawan. Mas Zane. Mungkin bisa ke tengah sini kan?
Bisa ke tengah, geser. Terus pas dipasin ya, pas tiang ini guys. Terus. Itu bisa disingkirkan dulu ini alat musiknya. Sebelah kanan jadi foto. Oke. Jadi itulah hasil prestasimu, guys. Entah saya ini husnudon saja, guys. Sampai untuk tambahan, yang penting nilaimu sapi, guys. Saya lihat daripada isiannya itu, terus kemampuan kalian itu insya Allah memang benar-benar peringkat satu. Untuk suatu kehormatan untuk Ustaz Idris sama Ustaz Iman memberikan hadiah kepada mereka, kemudian foto bersama. Sabar dibantu oleh saudara Rizky. Sambal Ustaz Idris, bukan? Nanti. Biar bareng. Foto bersama. Oke. Saya sebentar mungkin foto bersama dulu, Ustaz. Mana Ustaz? Sebentar aja. Bangku tarik. Bah. Ustaz Idris mau lewat. Oke. Kasihan Maulana ini, Ustaz. Monggo lihat kamera. 1, 2, klik. Nah, Natasha. Untuk selanjutnya santri putra bisa istirahat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk selanjutnya khusus santri tahat untuk tingkatan muskul diperoleh oleh Ananda Zahratul Awaluna. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk selanjutnya kelas sipil diperoleh diraih oleh Ananda Kuratumulyo. Untuk kelas 3 diperoleh Ananda Nurlaila Isra. Belum. Oh, apa? Bisa diwakili? Ayo, apa? Lihat, ayo, untuk kelas 1 diperoleh Ananda Rifka. Dan yang terakhir kelas 2 diperoleh siapa? Ya itu. Ayo. Untuk hadiah bisa dibantu sinten akan guys. Dikira. Diberikan oleh sinten. Bisa masuk. Mana sih? Ya ayo. Silakan. Pela bantuan. Mantap kau. Berdiri dulu. Sudah malam nih soalnya. Kapel, simbolis. Tukar-tukaran hadiah, ya. Insya Allah itu hasil daripada kemampuan kalian untuk
dipertahankan, oke? Tepuk tangan yang meriah untuk teman kita yang berprestasi. Loh, kok sepi sih? Terima kasih disampaikan. Silakan kembali duduk. Itu hanya bingkisan kecil, oke? Insya Allah ada manfaatnya. Sekian dari saya. Selamat beristirahat. Oke. Nggak usah apa namanya? Nggak usah baca nggak usah begadang, oke? Terus santai ya, masuk kuku, oke? Biar nanti pulang dalam keadaan sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.